Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harapkan anak-anak harus selalu tetap belajar, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan anak-anak siapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari materi pada bab 5 itu menggunakan metode grafik. Nah, hari ini kita menggunakan metode yang lain anak-anak. Gimana anak-anak, alat tulisnya sudah disiapkan? Jika sudah disiapkan, kemudian anak-anak silahkan simak dengan baik penjelasan dari Ibu yang Ibu sampaikan dalam bentuk PPT. Kemudian catat materinya yang menurut kalian penting sebagai hasil rangkuman kalian. Semangat ya! Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih membahas mengenai bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, melanjutkan materi yang anak-anak sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat memperhatikan dengan baik apa yang Ibu jelaskan, kemudian catat materinya yang menurut kalian penting sebagai hasil rangkuman kalian. Tujuan pembelajaran hari ini ialah siswa dapat memahami konsep persamaan linear dua variabel dengan tepat. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang mengandung dua macam variabel, misalnya variabel X dan variabel Y, di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel ialah AX1 ditambah BY1 sama dengan C1. AX2 ditambah BY2 sama dengan C2. Yang mana X dan Y adalah variabel, A1 dan A2 adalah koefisien variabel X, B1 dan B2 adalah koefisien variabel Y. C1 dan C2 adalah konstanta persamaan. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Untuk hari ini kita mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel sehingga memperoleh nilai variabel yang lainnya. Ingat ya anak-anak, menghilangkan salah satu variabel sehingga memperoleh nilai variabel yang lain. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X kita harus mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke contoh soal ya anak-anak. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai variabel X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan X dikurangi Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode eliminasi. Penyelesaian nomor 1.
Selalu ingat ya anak-anak, untuk menjawab pertanyaan kita harus didahulukan dengan diketahui, ditanyakan, lalu dijawab. Dari soal diketahui bahwa sistem persamaan linear dua variabelnya itu ialah 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurang y sama dengan 3. Ditanyakan, tentukan nilai variabel x dan y menggunakan metode eliminasi. Kita jawab bersama ya anak-anak. Untuk langkah 1 ini, kita mencari nilai x-nya. Untuk mencari nilai x-nya, yaitu kita harus eliminasi variabel y-nya. Untuk mengeliminasi variabel y, maka koefisien y harus sama. Nah, kita lihat. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Dan x dikurang y sama dengan 3. Kita lihat variabel y-nya. Nah, koefisien dari variabel y atasnya itu kan 3. Namun, koefisien dari variabel y bawahnya itu ialah minus 1. Untuk mengeliminasi variabel y, maka koefisien dari y-nya itu harus sama ya anak-anak. Jadi, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Nah, kemudian kita kalikan ya anak-anak. 2x dikali 1. Jawabannya 2x. 3y dikali 1. Jawabannya 3y. 6 dikali 1, jawabannya 6. Operasinya itu penjumlahannya. Jadi hasilnya itu ialah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian kita kalikan yang bawahnya. X dikali 3, jawabannya 3x. Kemudian y dikali 3, jawabannya 3y. 3 dikali 3, jawabannya 9. Operasinya itu ialah pengurangan. Jadi, jawabannya 3x dikurangi 3y sama dengan 9. Kemudian, kita lihat. Kita kan ingin mengeliminasi atau menghilangkan variabel y-nya. Jadi, untuk menghilangkan variabel y-nya itu kita operasikan dengan penjumlahan. 2x ditambah 3y sama dengan 5x. 3y ditambah minus 3y, maka variabel y-nya itu habis. Kemudian 6 ditambah 9, jawabannya 15. Jadi 5x sama dengan 15. X sama dengan 3. Kok 3 sih Bu? Karena 15 dibagi oleh 5. Jawabannya itu sama dengan 3. Jadi nilai X-nya itu ialah sama dengan 3. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua. Untuk mencari nilai dari y-nya. Untuk mencari nilai y, maka kita harus mengeliminasi variabel x-nya. Untuk mengeliminasi variabel x, maka koefisien dari variabel x-nya itu harus sama. Kita lihat, yang atas itu koefisien dari variabel x-nya sama dengan 2. Dan koefisien dari variabel x yang bawah sama dengan 1. Jadi, untuk menyamakan koefisien dari variabel x-nya, yang atas kita kalikan 1 dan yang bawah kita kalikan 2. 2x dikali 1, jawabannya 2x. 3y dikali 1, jawabannya 3y. Kemudian kita lihat, 3y-nya itu plus, maka di sininya juga mengikuti plus. 6 dikali 1 sama jawabannya 6. Kemudian yang bawahnya, x dikali 2 jawabannya 2x, y dikali 2 jawabannya 2y. Kita lihat, y-nya itu ialah minus, jadi hasilnya pun mengikuti, yaitu minus. 3 dikali 2 jawabannya 6. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita operasikan, yaitu kita kurangkan untuk menghilangkan variabel x-nya.
2x dikurangi 2x jawabannya habis. 3y dikurangi minus 2y hasilnya 5y. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kemudian y sama dengan 0 dibagi 5 hasilnya y sama dengan 0. Jadi nilai y-nya itu ialah sama dengan 0 ya anak-anak. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,0-nya. 3 adalah nilai x-nya dan 0 adalah nilai dari y-nya ya anak-anak. Selanjutnya kita ada contoh soal lagi anak-anak. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai variabel x dan y dari sistem persamaan linear dua variabel 2x ditambah y sama dengan 4 dan 3x dikurangi 2y sama dengan 6 dengan menggunakan metode eliminasi. Penyelesaian nomor 2. Untuk menjawab pertanyaan, kita harus dahulukan dengan apa anak-anak? Ya, harus didahulukan dengan diketahui, ditanyakan, lalu dijawab. Dari soal diketahui sistem persamaan linear dua variabelnya itu ialah 2x ditambah y sama dengan 4 dan 3x dikurangi y sama dengan 6. Ditanyakan, tentukan nilai variabel x dan y menggunakan metode eliminasi. Jawab. Langkah yang pertama yaitu kita mencari nilai dari x-nya. Untuk mencari nilai x-nya, maka kita harus mengeliminasi variabel y-nya. Untuk mengeliminasi variabel y, maka koefisien variabel y-nya itu harus sama. Kita lihat, koefisien dari variabel y yang atasnya itu ialah 1. Dan koefisien dari variabel y yang bawahnya itu ialah 2. Jadi yang atas kita kalikan 2 dan yang bawah kita kalikan 1 ya anak-anak. 2x dikali 2 jawabannya 4x. Y dikali 2 jawabannya 2y. Kemudian kita lihat y-nya itu ialah plus, maka jawabannya pun mengikuti yaitu plus. Kemudian 4 dikali 2 jawabannya 8. Lalu yang bawahnya ya kita kalikan. 3x dikali 1 jawabannya 3x. 2y dikali 1 jawabannya 2y. Kita lihat variabel y-nya itu ialah minus. Jadi hasilnya pun mengikuti yaitu minus ya anak-anak. 6 dikali 1 jawabannya 6. Kemudian kita lihat, untuk menghilangkan variabel y-nya ini ialah kita gunakan operasi penjumlahan. 4x ditambah 3x jawabannya 7x. Kemudian 2y ditambah minus 2y jawabannya yaitu habis ya anak-anak. Kemudian 8 ditambah 6 jawabannya 14. Jadi 7x sama dengan 14. X sama dengan 2. Kok 2 sih Bu? Karena 14 dibagi oleh 7. Jadi nilai x-nya itu ialah sama dengan 2. Sampai sini paham ya anak-anak? Langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai dari y-nya. Untuk mencari nilai y, maka kita eliminasi variabel x-nya. Untuk mengeliminasi variabel x, maka koefisien dari variabel x-nya itu harus sama. Kita lihat, koefisien dari variabel x yang atas yaitu 2. Dan koefisien dari variabel x yang bawah yaitu 3. Maka yang atas kita kalikan 3 dan yang bawah kita kalikan 2. 2x dikali 3 jawabannya 6x. Y dikali 3 jawabannya 3y. Kemudian variabel y-nya itu plus. Hasilnya pun maka plus.
4 dikali 3 jawabannya 12. Jadi 6x ditambah 3y sama dengan 12. Kemudian yang bawahnya kita kalikan. 3x dikali 2 jawabannya 6x. 2y dikali 2 jawabannya 4y. Kemudian variabel y-nya itu ialah minus. Jadi hasilnya pun minus. 6 dikali 2 jawabannya 12. Kemudian untuk menghilangkan variabel x-nya maka kita gunakan pengurangan. 6x dikurangi 6x maka habis ya anak-anak. 3y dikurangi minus 4y hasilnya itu 7y. 12 dikurangi 12 hasilnya yaitu 0. Jadi 7y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kok 0 sih Bu? Karena 0-nya itu kita bagi dengan 7. Maka hasilnya itu ialah 0. Jadi nilai y-nya itu sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,02 adalah nilai x-nya dan 0 adalah nilai dari y-nya. Sampai sini gimana anak-anak materinya dan contoh soalnya? Mudah kan? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, silahkan anak-anak renggangkan badan kalian karena sudah lama belajar. Serta ibu ada video nih buat menghibur kalian. Lihat ya videonya. Dede Cutkel. Oh, Dede Cutkel, Bunda lagi ke pasar beli pepes ikan buntal kesukaanmu. Jadi kamu tenang ya di sini sama abang dan jangan nangis. Cutkel jangan nangis, nangning Cutkel anak baik, anak jahanam. Maksudku pada suatu hari hiduplah nenek-nenek berjenggot. Cilukba, cilukba. Nah, akhirnya kamu gak nangis lagi. Bunda pulang. Anak bunda yang cantik udah tidur. Pulas banget lagi tidurnya. Gimana anak-anak videonya? Menghibur kan? Pasti menghibur ya. Nah, selanjutnya anak-anak simak kembali penjelasan dari ibu. Kemudian catat materinya yang menurut kalian penting sebagai hasil rangkuman kalian anak-anak. Ada contoh soal lagi anak-anak. Berarti contoh soal nomor berapa? Ya, contoh soal nomor 3. Di contoh soal nomor 3 ini ada soal cerita. Perhatikan ya anak-anak. Seorang pedagang buah menjual 4 buah mangga dan 1 apel dengan harga Rp5.600. Kemudian ia menjual lagi 5 buah mangga dan 3 buah apel dengan harga Rp8.400. Tentukan berapa harga 1 mangga dan 1 apel dengan menggunakan metode eliminasi. Penyelesaian contoh soal nomor 3. Untuk menjawab pertanyaan, selalu ingat ya anak-anak, selalu didahulukan dengan diketahui, ditanyakan, lalu dijawab. Untuk soal cerita ini, kita misalkan anak-anak, X-nya itu sama dengan mangga dan Y-nya itu sama dengan apel. Jadi, dari soal kita ketahui 4 mangga ditambah 1 apel sama dengan Rp5.600 dan 5 mangga ditambah 3 apel sama dengan Rp8.400. Ditanyakan tentukan harga X dan Y menggunakan metode eliminasi. Jawab. Langkah yang pertama, kita menentukan nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X, kita eliminasi variabel Y-nya ya.
Untuk mengeliminasi variabel Y, maka koefisien Y-nya itu harus sama. Kita lihat, koefisien dari variabel Y yang atas yaitu 1, dan koefisien variabel Y yang bawah yaitu 3. Jadi yang atas kita kalikan 3 dan yang bawah kita kalikan 2. 4x dikali 3, jawabannya 12x. Y dikali 3, jawabannya 3y. Variabel Y-nya itu ialah plus, jadi hasilnya pun plus. 5.600 kita kalikan 3, jawabannya 16.800. Kemudian 5x dikali 1, jawabannya 5x. 3y dikali 1, jawabannya 3y. Variabel Y-nya itu plus, jadi di sininya pun mengikuti plus. 8.400 dikali 1, jawabannya 8.400. Kemudian, untuk menghilangkan variabel Y-nya ini, yaitu kita kurangkan. Jadi 12x dikurangi 5x, hasilnya 7x. Variabel Y-nya itu habis, kemudian 16.800 dikurangi 8.400, hasilnya 8.400. Jadi 7x sama dengan 8.400. X sama dengan 1.200. Nah, 1.200 itu dari 8.400 dibagi oleh 7. Jadi kita sudah mengetahui bahwa nilai X-nya itu ialah 1.200. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai dari Y-nya. Untuk mencari nilai Y, maka kita eliminasi variabel X-nya. Untuk mengeliminasi variabel X-nya, maka koefisien dari variabel X-nya harus sama. Kita lihat, koefisien dari variabel X yang atas yaitu 4 dan koefisien dari variabel X yang bawah yaitu 5. Jadi, yang atas kita kalikan 5 dan yang bawah kita kalikan 4. 4x dikali 5 jawabannya 20x. Y dikali 5 jawabannya 5y. Variabel Y-nya itu plus, jadi di sini pun mengikuti yaitu plus. 5.600 dikali 5 jawabannya 28.000. Kemudian 5x dikali 4 jawabannya 20x. 3y dikali 4 jawabannya 12. Variabel Y-nya yaitu plus, jadi hasilnya pun plus. 8.400 dikali 4, jawabannya 33.600. Untuk menghilangkan variabel Y-nya, maka kita kurangkan. Variabel X-nya habis. 5y dikurangi 12y, hasilnya minus 7y. 28.000 kita kurangkan 33.600, jadi hasilnya minus 7y sama dengan minus 5.600. Y sama dengan 800. Kok 800 Bu? Karena minus 5.600 dibagi minus 7y, maka hasilnya itu plus 800. Jadi nilai Y-nya itu ialah 800. Jadi, X sama dengan 1.200 dan Y sama dengan 800. Maka harga satu mangga adalah 1.200 dan harga satu apel adalah 800. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya ada soal latihan ya anak-anak. Silahkan kerjakan soal latihannya dengan baik dan benar. Apabila anak-anak memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, pasti untuk mengerjakannya pun akan lebih mudah. Kerjakan dengan teliti ya soalnya. Semangat! Alhamdulillah untuk materi hari ini Ibu cukupkan saja ya anak-anak. Nah, anak-anak jangan lupa nih kerjakan soal latihannya. Kalau anak-anak memperhatikan dengan baik yang Ibu jelaskan, pasti tidak susah untuk mengerjakannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Anak-anak jangan lupa ya selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ingat protokol 3M-nya. Ya, yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Oke anak-anak, kurang lebihnya ibu minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.